Allahu 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 Allah Allahu Allah. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad al-mab'utsu li utammima makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul adzim. Marilah pada kesempatan yang sangat berbahagia rayanya, sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana oleh Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memenuhi undangannya, sehingga Allah yang sangat berbahagianya kita manteng merasakan taufik, nikmat, rahmat dan hidayah daripadanya, sehingga kita hadir pada hari yang sangat berbahagia ini karena didorong oleh iman serta menjunjung tinggi terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa dibarengi oleh yang lain. Ken hana mangat dengan kaum lingkar, ken hana mangat dengan mertua, bukan karena didorong oleh sifat-sifat yang lainnya, tapi khatib yakin dan percaya betul bahwa kehadiran kita pada hari yang sangat berbahagia ini adalah didorong oleh iman. Lalu kemudian salawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah memperkenalkan kepada kita mana Tuhan yang sesungguhnya yang harus disembah. Rasul yang telah memperkenalkan kepada kita bahwa Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup. Susah lara, banyak musibah yang menimpa, maka bacalah Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Rasul yang telah memperkenalkan kepada kita bahwa sesudah hidup ada mati. Sesudah mati itu bukan semudah bagaimana menjalani kehidupan, tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang malaikat tanyakan kepada kita saat hidup. Apa yang kita lakukan? Jika baik benar sesuai dengan syariat yang kita jalani, apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya adalah syurga. Jika tidak, maka neraka yang menjadi balasannya. Kemudian salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah rela berkorban tidak hanya dengan harta, malah nyawa mereka korbankan. Demi apa? Demi tegaknya agama Allah di muka bumi. Salam ta'zim wa takrim kepada imam besar masjid, lalu kemudian kepada badan kemakmuran masjid, panitia pembangunan masjid, kemudian kepada seluruh remaja masjid, hadirin, gure-gure, ulun tuan, bapak-bapak, kaum muslimin rahimahullah. Sudah menjadi lazim malzum atau sudah menjadi sebuah tradisi di mana sebelum khatib membacakan dua rukun khutbah, terlebih dahulu khatib menyampaikan mau'izah hasan seraya berharap menjadi tazkiratun nafs untuk beringat terhadap pribadi khatib sendiri,
dan hendaknya mungkin kepada kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bahwa banyak ibadah yang Allah perintahkan, tetapi ada ibadah yang teristimewa sekali yang Allah perintahkan. Bukan Allah menurunkan dari langit ke bumi, tapi Allah memanggil kekasihnya, menjemputnya ke langit, yang disebut dengan salat. Apa istimewa salat itu? Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Jika tiang itu kokoh, maka agama pun akan kokoh. Jika tiang itu tidak kokoh, maka agama pun akan runtuh. Penting salat. Lalu kemudian dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kitanya umat Islam untuk menyuruh anak-anaknya mengajarkan salat. Muru auladakum bis-shalah. Suruh mereka untuk melakukan salat. Kemudian ada hadis yang lainnya yang menyampaikan apa yang membedakan antara orang Islam dengan bukan orang Islam. Perbedaannya adalah pada salat. Maka salat itu adalah amat penting di antara ibadah-ibadah yang lain yang Allah turunkan, yang Allah perintahkan kepada kita. Lalu kemudian untuk melihat apa hikmah salat itu, maka Ibnu Ajibah Al-Husni dalam kitabnya Iqadul Himam menyampaikan bahwa salat itu yang pertama adalah as-salatu mutahharatun lil qulub. Orang yang melaksanakan salat itu akan suci hatinya. Kibamu mutahharatun, usapan dengan an-nadhafah tidak. Ketika orang bertanya, setiap yang bersih itu suci kan? Tapi setiap yang suci itu tentu sudah bersih. Yang dimaksud dengan mutahharatun lil qulub, bersih hati gimana? Tidak ada sesuatu sifat iri, dengki, khianat, benci orang. Itu namanya sudah bersih. Tapi jika mandang ada sesuatu, misalnya walau hanya ubi biji sawi besar, mandangna iri dengki, sifat iri hati kepada ulun, bengeh dikuliah, di saat orang itu sudah sukses. Mungkin sukses dengan kayanya, mungkin sukses dengan ilmunya, atau mungkin sukses dengan jabatannya, mandang bengeh. Mendandakan yang pandai di bawah dan buahnya. Kibancana sehingga dijen kurang rayu masih ada di dalam hati itu. Makanya disebut yang golong bersih. Kenapa hati itu penting harus dibersihkan? Dan siapa hati itu? Dalam kitab Jawa yang biasa menyebut Sirus Salikin, kitab yang dikarang oleh Abdus Samad Al-Faribani, disampaikan di sana bahwa hati itu ibaratkan bagaikan panglima yang memerintahkan semua anggota tubuh jawareh tubuhnya usau hati. Jaro so perintah hati, kenggegop babak so perintah hati, aki urangnya dua langkah kena mesti so perintah hati. Maka hati itu adalah merupakan panglima dari semua anggota tubuh. Yang lain dipegang adalah bahagian daripada tentara. Yang menerima perintah itu siapa? Adalah tentara. Yang perintah adalah tentara. Maka hati itu perlu untuk dirawat. Maka salah satu di antara lain hikmah salat itu yang disampaikan oleh Ibnu Ajibah Al-Husni dalam kitab Iqadul Himam, dengan sebab dan semayanya adalah disebabkan mutahharatun lil qulub. Hati itu akan bersih. Jino menjadi sebuah renungan kita sebagai barometer ukuran semayangnya. Setiap azan itu pasti mudahnya ada yang bagah tu mesti wajilat 10 buku. Mudah-mudahan itu bahagian ditanda orang yang beriman. Tapi jika mandang ademu masih ada hati ini tergores rasa sakit hati untuk orang,
yang menjadi sebuah pertanyaan penting dalam kehidupan. Perlu untuk dievaluasi, perlu untuk direnungkan, perlu untuk diobati. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua oleh Ibnu Ajibah menyampaikan bahwa hikmah salat itu wa istiftahul babul, Allah membukakan sesuatu yang gaib, yang tak terlihat oleh mata telanjang, yang tak mampu dijangkau oleh pikiran yang sehat. Dengan sebab salat itu, maka Allah akan membukakan sesuatu yang gaib. Maka apapun yang kita lakukan ketika ada sesuatu yang menimpa musibah dalam kehidupan, lakukanlah salat. Dengan salat itu, maka Allah akan memberikan jalan keluar, jalan yang terbaik, yang dimaksud dengan istiftahul babu. Lalu kemudian yang ketiga, as-salatul mahallul manajah. Orang yang melakukan salat itu adalah tempat untuk bermunajat, memohon kepada Allah. Wah, itu tempatnya. Dalam kitab Iqadul Himam disampaikan, itu tempatnya adalah dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau aku menyembah, dan kepada Engkau aku memohon pertolongan. Ini mengejar sesuatu yang ada pada sifat Allah Ar-Rahman dan Rahim Allah. Minta kasih kepada Allah, minta sayang kepada Allah. Di mana kita mencari? Dalam pengakuan kitab ini disampaikan adalah melalui pelaksanaan salat. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, kita sudah melakukan salat, tapi belum sampai apa yang kita inginkan. Adanya mentang tidak pas, adanya mentang sesuatu yang dapat mengundang rasa sakit ade kurang lain, ada penyakit di dalamnya. Kenapa? Lalu kemudian salat yang kita lakukan, kemudian ada perbuatan-perbuatan yang sifat perbuatan itu adalah marah Allah, mandang cinta melupakan. Bahwa salat itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah perbuatan nahi dan mungkar, tapi kemungkaran terus kita lakukan. Mandang galah dekat adago, mandang bu bagi kupi mumpat juga. Mandang sesuatu yang sifat sesuatu itu adalah marah Allah, mandang kita lakukan. Apa yang salah? Salahkah kita melaksanakan salat? Atau apa? Ada apa di balik itu? Maka dalam ajaran agama itu ada ilmu, perlu pengetahuan untuk menyempurnakan yang dianggap itu tidak sempurna melalui fikih. Di dalam fikih itu sempurna disampaikan meno cara rukuk, meno cara sujud. Begini bacaannya yang benar. Apa yang kita bacakan, meno cara wudu. Kesempurnaannya itu adalah. Jika memang ada sesuatu itu yang masih melekat dalam pikiran dan hati kita, ada sesuatu itu yang masih ada sesuatu yang dapat marahnya Allah masih muncul, maka mungkin itu yang belum sempurna. Sujud kadang-kadang sempurna adalah sujud ibadah, atau salah dalam mentafsirkan makna hadis. Rasulullah menyampaikan dalam sujud terakhir, kamu panjangkan sujudnya, ganjel. Dino seolah-olah wadekan panjangkan sujudnya, cukup ganjel. Tapi panjangkan masa sujudnya, melaki Allah yang di sujud akhir. Lalu kemudian kedua, mungkin saja dalam bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, misalnya surat Al-Fatihah, yang menjadi hukum salat itu masih adawan. Mantap ada kamar nobah nih, berarti mantap adanya yang tanpa melakukan pembaharuan. Untuk tak dengar bapak orang yang mampu, yang ahli pada bidang Al-Quran itu. Cini dengar saya membaca itu.
fasih, makhrajul huruf enggak, sifatul huruf kunaro ada, itu kita lakukan. Jika belum ada, mungkin innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, belum lah. Maka hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam salat itu Allah menuntut kepada kita untuk khusyuk. Khusyuk. Bagaimana yang dimaksud dengan khusyuk itu? Oleh Ibnu Ajibah Al-Husni menyampaikan, yang dimaksud dengan khusyuk itu khaufun wa inqisarun wa idlal. Khauf, rasa takut akan janji Allah, azab yang akan diberikan bagi mereka yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Takut ibadah tanyohan sah ada. Wa inkisarun bijak, apa yang bijak itu? Yang mesisinya kuadrat, yang mesisinya adalah nafsu, perang. Dalam diri kita manusia itu ada nafsu, maka perang. Lalu kemudian wa islahun, menghilangkan rasa-rasa yang tidak baik dalam kita. Itu yang dimaksud dengan khusyuk. Nah, adanya jika tidak ada, maka menurut sekalian menjadi sebuah renungan dalam kehidupan. Ada sesuatu yang kita lakukan perintah Allah, tapi menurut kitanya, tapi bukan menurut ilmu. Banyak yang kita lakukan, tapi meniru, bukan berburu. Maka dalam beragama itu sesungguhnya bukan meniru, seharusnya itu harus berburu. Ada hal yang muskil yang tak tahu, maka tanyakan pada ahlinya. Ada sesuatu yang tak beres, maka bereskan dia. Tanyakan kepada orang-orang yang paham tentang bagian. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka oleh karena itu, melalui mimbar ini sebagai pengingat kepada khatib sendiri, mungkin ada hal yang kita lakukan hari ini dalam salat yang barangkali sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Ajibah Al-Husni, bahwa salat itu adalah untuk membersihkan jiwa hati, tetapi masih ada kotor di hati kita, masih ada percikan-percikan najis yang membuat orang kita marah kepada orang. Maka itu menjadi sebuah evaluasi untuk melakukan penyempurnaan, yang pada akhirnya adanya akan lakukan sesuatu, carikan sesuatu dengan pengetahuan, dan pengetahuan itu akan mengarahkan kita kepada arah yang lebih sempurna. Jadikan hati ini sebagai panglima, sebagai orang, sebagai panglima yang mengajak kepada kebaikan, bahwa hatinya yang akan mengajak kita kepada kebaikan, dan hati inilah yang mengajak kita kepada buruk, kepada keburukan. Mungkin nyokut yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita dalam Qur'an Al-Khutbah. Jika silap salah dalam bulan baca, mohon tunggu simak, tunggu koreksi, sehingga Jumat pada hari yang berbahagia ini sahnya. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim.
ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. الحمد لله الذي قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.